Selamat datang di Ngobrol Cuy. Gue Danuvi Jama, host di Ngobrol Cuy. Dewi yang bijaksana, pelindung kota dan pelindung pahlawan Yunani, dikenal juga sebagai Dewi Perang dan Kerajinan serta merupakan anak favorit dewa Zeus. Siapa lagi kalau bukan Athena? Athena adalah dewi yang anggun dan tegas. Bahkan dewa Ares pun takut kepada Athena. Para pahlawan Yunani sering meminta bantuan dan nasihat ya. Kalau kalian sering ngikutin cerita mitologi yang ada di pahlawan Yunaninya, pasti di situ setidaknya ada peran Athena. Ya, walaupun setidaknya cuma ngasih bimbingan doang, ngasih nasihat, karena itulah dia disebut sebagai pelindung pahlawan Yunani. Nama Athena sendiri erat kaitannya dengan kota Athens, yang bahasa Indonesianya adalah kota Athena. Nah, orang-orang Yunani kuno memperdebatkan apakah nama Dewi Athena itu didapatkan dari nama kota atau sebaliknya. Dewi Athena selalu berpakaian agung, baik itu ketika dia menggunakan chiton, pakaian-pakaian Yunani kuno yang semacam kain putih yang dililitkan, maupun saat menggunakan baju besinya. Terus dia memakai helm, memegang tombak dan perisai, yang mana perisainya kadang-kadang ada kepala Medusa, yang mana itu merupakan hadiah dari pahlawan Yunani Perseus. Dan terkadang di sekitar Athena itu terdapat burung hantu yang melambangkan kebijaksanaan. Athena lahir dalam keadaan yang paling ajaib, karena dia lahir bukan seperti pada bayi pada umumnya, melainkan dia keluar dari kepalanya Zeus. Jadi, setelah Zeus menjadi penguasa tertinggi, dia jatuh cinta dengan Metis, salah satu titan yang dianggap juga sebagai dewi. Jadi, dia ini dewi kebijaksanaan. Dan Metis adalah istri pertama dewa Zeus. Metis awalnya menolak Zeus dan berusaha menghindar darinya dengan berubah wujud menjadi binatang dan kabur. Tapi walaupun begitu, Metis tidak sekuat dewa Zeus. Jadi akhirnya dapatlah Metis, ketangkap, dan udah mereka bercinta dan Metis mengandung anaknya Zeus. Namun Zeus mendapatkan ramalan kalau Metis akan melahirkan anak-anak Zeus yang lebih kuat dari dirinya dan akan menggulingkan kekuasaannya. Sama seperti halnya Zeus yang mengkudetakan Kronos, ayahnya dari Kronos, yang mengkudetakan ayahnya lagi Uranus. Jadi dari sang kakek Uranus yang dikudetakan sama bapaknya Zeus, Kronos, dan Kronos yang dikudetakan lagi sama Zeus. Dan ini ramalan anak-anaknya Zeus yang akan mengkudetakan dirinya. Jadi kayak semacam kutukan yang turun-temurun dari Uranus, Kronos, Zeus kemudian ke anak-anaknya. Tapi yang buat Zeus itu masih ramalan. Metis ini sebenarnya akan melahirkan dua anak. Yang pertama adalah Dewi Athena, dan anak yang kedua adalah seorang putra yang tidak diketahui siapa namanya. Nah, anak yang kedua inilah yang akan menggulingkan kekuasaan Zeus menurut ramalan. Jadi bukannya Dewi Athena. Takut akan ramalan tersebut, Zeus meminta istrinya untuk berubah menjadi tetes air. Dan kemudian Zeus langsung menelan Metis yang berubah menjadi tetes air itu. Zeus tidak memberikan kesempatan kepada Metis untuk melahirkan. Namun Metis sudah mengandung dan melahirkanlah dia di dalam perut Zeus. Dan sepertinya sebelum Metis wafat, ini nggak ada ceritanya dan ini hanya menurut gue. Metis itu membuat baju besi untuk Athena. Oleh karena itu, ketika Athena keluar, dia sudah dilengkapi dengan baju besinya. Nah, ketika saatnya tiba, Zeus mulai merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Jadi, kepalanya itu makin membesar. Karena udah nggak tahan lagi, Zeus meminta Hephaestus untuk membelah kepalanya dan melihat ke dalam untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Dengan kampaknya dia membelah kepala Zeus dan keluarlah Dewi Athena yang lengkap dengan baju besi atau armor beserta persenjataannya. Zeus bangga dengan kelahiran Athena karena Athena mewarisi kebijaksanaan ibunya. Dan Athena juga pintar dalam mengatur strategi perang yang bertolak belakang dengan anaknya Zeus yang satu lagi Dewa Ares. Jadi Athena dan Ares itu bertolak belakang dan oleh karena itu mereka tidak akur. Dan karena keduanya atau adik Athena, gue nggak tahu dia kemana. Mungkin dia sudah mati di dalam kandungan atau sudah mati dalam perut Zeus. Di versi yang lain, para dewa-dewi berkumpul ketika Zeus kesakitan dan membelah kepala Zeus. Jadi bukan Hephaestus yang membelahnya. Nah, untuk versi ini menurut gue lebih nyambung. Soalnya ada cerita kalau Hephaestus itu lahir setelah Athena lahir. Jadi bagaimana mungkin Hephaestus yang membelah kepala Zeus?
Dia aja belum lahir. Mungkin ini agak bingung sih. Zeus bangga banget sama Athena. Nah, istrinya Zeus, dewa Hera, pada saat itu geram kepada Zeus karena Zeus bisa melahirkan anak yang hebat dengan sendirinya. Dewi Hera pun pengen membalas Zeus kalau Zeus bisa melahirkan anak yang hebat dengan sendirinya. Hera juga nggak mau kalah. Dia bakal melahirkan anak yang lebih hebat dari Athena dengan sendirinya. Dewa Hera pun dengan pede, nah kalau anak yang lahir bakal lebih hebat. Ternyata yang lahir adalah Hephaestus. Penampilannya buruk dan skillnya nggak jago-jago banget. Karena dia cuma blacksmith, Dewa Hera pun ngamuk dan mengusir Hephaestus. Ada versi yang lain juga nih, yang mana Athena tidak memiliki ibu. Jadi Athena dilahirkan oleh Zeus doang. Metis itu bukan ibunya. Ini adalah cerita antara Athena dan Poseidon untuk memperebutkan wilayah. Jadi ada wilayah di Yunani kuno namanya Attika, yang mana di situ dipimpin oleh raja yang bernama Cyclops. Dia setengah ular. Cyclops adalah penguasa yang luar biasa. Faktanya pemerintahannya mengantarkan zaman keemasan yang begitu mengesankan, sehingga para dewa pun memperhatikan perkembangan kotanya. Menurut Apollodorus, raja menamai kota Cyclops berdasarkan namanya sendiri. Namun demikian, kota itu belum secara resmi menerima perlindungan dari dewa, jadi namanya masih bisa berubah. Dan ada dewa-dewi yang tertarik pada kota Cyclops, yaitu Athena dan Poseidon. Lalu terjadilah kontes untuk membuktikan siapa yang layak untuk melindungi kota tersebut. Nah, Zeus takut nih kalau mereka berdua kontes dan nggak ada yang mengawasi atau membuat kesepakatan. Takutnya mereka ini berantem, nanti malah timbul kekacauan. Seperti yang kita tahu, Dewa Poseidon mengendalikan laut. Itu ngeri banget, dan jangan sepelekan juga Dewi Athena, juga dewi perang dan bijaksana tentunya. Athena bukan dewi kaleng-kaleng. Nah, kalau mereka berdua ini berantem, nanti bakal terjadi bencana yang besar di kota Cyclops. Untuk mencegah hal itu, Zeus turun tangan dan membuat kesepakatan kepada mereka. Jadi, Zeus, Raja Cyclops, dan The Olympians yang lain akan menjadi juri kontes tersebut. Dan apapun keputusan juri harus diterima. Poseidon dan Athena pun setuju. Berkumpulah mereka semua di Bukit Suci Akropolis. Poseidon mulai terlebih dahulu. Dia menghantamkan trisulanya ke tanah. Bumi bergetar dan laut bawah tanah tercipta air, kemudian menyembur dari lubang di tanah. Dan ini adalah hadiah dari Poseidon untuk orang-orang di kota Cyclops. Namun hadiah Dewa Poseidon itu adalah air laut yang kurang berguna sebenarnya pada saat itu. Akibatnya hadiah Poseidon disambut dengan antusias yang terbatas. Enggak semuanya senang. Kemudian giliran Athena, sang dewi berlutut dan menanamkan sesuatu di tanah. Semua orang menahan napas kayak penasaran gitu. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Dewi Athena? Dalam beberapa saat, sebatang pohon yang tumbuh besar muncul di tanah. Ini adalah hadiah dari Athena, sebuah pohon zaitun, pohon sumber kayu yang berkualitas tinggi, sementara buahnya itu sangat bergizi dan dapat digunakan untuk membuat minyak zaitun, yang mana minyak zaitun ini memiliki banyak manfaat. Dan no debat, jelas pemenangnya adalah Athena. Tanpa ragu, Raja Cyclops dan juri-juri yang lain menyatakan Athena sebagai pemenangnya dan menjadi pelindung kota ini. Kota tersebut pun berganti nama menjadi kota Athens, yang bahasa Indonesianya adalah kota Athena. Belum selesai sampai di situ, Dewa Poseidon yang kalah marah kepada warga Athens. Warga Athens tidak diterima di laut. Dewa Poseidon menolak mereka. Untuk meredam kemarahan Dewa Poseidon, warga-warga Athens ini mendirikan kuil Poseidon di kota Athens, dan akhirnya Poseidon pun reda amarahnya. Sama seperti Dewi Artemis dan Dewi Hestia, Athena tidak pernah terombang-ambing dalam urusan cinta. Dia tidak punya suami, oleh karena itu Athena tidak pernah punya anak. Namun Athena punya anak angkat yang bernama Erichthonius. Jadi ceritanya Dewi Athena mengunjungi Dewa Hephaestus untuk meminta dibuatkan senjata. Nah, ternyata Dewa Hephaestus itu naksir sama Athena. Dewa pandai besi tersebut mencoba merayu Athena, tetapi Athena kan dewi suci.
Dia juga nggak pengen punya suami. Ya udah, otomatis ditolak dong. Tapi Hephaestus tetap memaksa Athena untuk bercinta. Dia mengejar Athena dan berhasil menangkapnya untuk diperkosa. Athena di situ ngelawan. Selama pertarungan, air mani Hephaestus jatuh ke pahanya Athena. Sang dewi mengambil beberapa kain untuk dilap, dan lap tersebut dilemparkan jatuh ke bumi, ke tanah yang dibuang oleh Athena. Itu menyebabkan Gaia hamil dan lahirlah Erichthonius. Athena kasihan dengan bentukan Erichthonius yang setengah ular. Sang dewi memutuskan untuk mengurus anak itu diam-diam dan memasukkannya ke dalam kotak, yang kemudian kotak itu diberikan kepada putri raja Cyclops, yang dikasih peringatan sama Athena untuk jangan membuka kotak tersebut. Tetapi putri-putri raja tersebut itu penasaran dan membuka kotaknya. Mereka terkejut setelah melihat Erichthonius yang merupakan bayi setengah ular. Karena mereka kaget dan panik, putri-putri raja tersebut melarikan diri. Namun mereka terjatuh dari Akropolis dan mereka pun mati. Ketika Erichthonius mencapai usia dewasa, ia menjadi pemimpin baru kota Athens. Dia kemudian menikah dengan Praxetea dan memiliki seorang putra yang bernama Pandion the First. Sepanjang masa Erichthonius ini dilindungi oleh Athena, dan untuk membalas kebaikan Athena, Erichthonius mengadakan festival Panathenaik. Dipercaya juga bahwa dia, Erichthonius, yang menemukan kereta 4 kuda. Dan setelah kematiannya, Zeus sangat terkesan sehingga dia membuat rasi bintang Auriga atau kusir